Selamat pagi dan selamat datang. Kami ucapkan kepada hadirin yang akan mengikuti acara penerimaan mahasiswa baru Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran tahun akademik 2020-2021. Waktu 29 Agustus 2020 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Acara ini mengambil tema Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran berkarya dan berkinerja pada era digital. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para peserta selama berlangsungnya acara adalah sebagai berikut. Pertama, peserta sebagai mahasiswa harus sudah bergabung melalui Zoom pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk proses verifikasi di ruang tunggu melalui breakout room di program studi masing-masing sebelum acara dimulai. Kedua, peserta sebagai mahasiswa baru wajib menggunakan nama sebagai peserta dengan format strata, strip prodi, strip nama untuk mempermudah proses verifikasi saat presensi. Dengan contoh sebagai berikut. S1, strip Sastra Indonesia, strip Anissa Yulia. Ketiga, peserta undangan sebagai anggota Senat, pejabat, dan dosen Fakultas Ilmu Budaya harus sudah bergabung dalam Zoom pukul 8.05 waktu Indonesia Barat untuk proses verifikasi di ruang tunggu melalui breakout room yang telah disediakan sebelum acara dimulai. Keempat, peserta undangan sebagai anggota Senat, pejabat, dan dosen Fakultas Ilmu Budaya wajib menggunakan nama sebagai peserta dengan format dosen, strip program studi, strip nama untuk mempermudah proses verifikasi saat presensi. Dengan contoh sebagai berikut. Dosen, strip Sastra Indonesia, strip Abdullah. Kelima, peserta yang tidak mengikuti format penulisan tersebut akan langsung diarahkan menuju meja bantu ruang tunggu melalui breakout room helpdesk yang akan disediakan untuk dipandu sampai persyaratan tersebut dapat terpenuhi. Peserta yang tidak mengikuti format penulisan akan langsung dikeluarkan oleh panitia dari acara ini. Keenam, prosesi penerimaan mahasiswa baru akan dimulai tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Seluruh peserta akan dimasukkan ke dalam pertemuan utama oleh panitia. Ketujuh, peserta wajib mematikan suara, tetapi tetap menyalakan webcam selama berlangsungnya acara demi ketertiban bersama. Kedelapan, peserta dimohon memakai pakaian yang sopan dan rapi selama acara berlangsung. Mahasiswa baru diwajibkan memakai baju dengan tema yang sudah ditentukan oleh panitia. Kesembilan, acara ini ditayangkan juga di YouTube melalui siaran langsung, sehingga dapat diikuti atau ditonton oleh mahasiswa baru yang belum melakukan daftar ulang atau siapapun yang berminat untuk mengikuti prosesi acara ini. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada upacara penerimaan mahasiswa baru Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran tahun akademik 2020-2021. Yang pertama, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, mengheningkan cipta, pembacaan ayat suci Al-Quran, pembukaan upacara oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran, pembacaan laporan Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran tahun akademik 2020-2021.
penyerahan daftar mahasiswa baru kepada para ketua program studi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Pidato dekan dan perkenalan pimpinan fakultas serta dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Penayangan video profil Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Tur maya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Penutupan upacara oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Menyanyikan lagu himne Universitas Padjadjaran. Menyanyikan lagu Alma Mater. Pembacaan doa. Sesi foto bersama. Penutupan. Himne Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran dilanjutkan dengan informasi kemahasiswaan. Kami mohon partisipasi hadirin untuk dapat mengikuti rangkaian acara ini dengan penuh. Upacara penerimaan mahasiswa baru Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran tahun akademik 2020-2021 Sabtu 29 Agustus 2020. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, terutama pahlawan di bidang pendidikan, marilah bersama-sama kita menundukkan kepala sejenak untuk mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta mulai. Dengar seluruh angkasa raya memuji pahlawan negara. Nan gugur remaja diribaan bendera bela nusa bangsa. Kau ku
Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Fahmi Ahmad Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran membuka upacara penerimaan mahasiswa baru Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, upacara penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2020-2021 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran resmi dibuka. Pembacaan laporan Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran tentang penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Budaya, yang terhormat Bapak Wakil Dekan Fakultas Ilmu Budaya, yang terhormat Manajer Fakultas Ilmu Budaya, yang terhormat para guru besar, yang terhormat para dosen Fakultas Ilmu Budaya dan tenaga pendidikan, serta mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya yang saya cintai. Alhamdulillah pada hari ini kita sampai pada tahapan di mana kita bisa menerima mahasiswa baru Fakultas Ilmu Budaya angkatan 2020 walaupun sedang dalam masa pandemi Covid. Perlu saya sampaikan, pada tahun ini kita melaksanakan seleksi penerimaan melalui 4 jalur. Yang pertama adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi yaitu SNMPTN, kemudian seleksi bersama yaitu SBMPTN, seleksi masuk UNPAD atau jalur mandiri yang terbagi menjadi 2, yaitu jalur mandiri reguler dan juga jalur mandiri prestasi. Dari 4 jalur tersebut, sampai hari ini, Fakultas Ilmu Budaya telah menerima 590 orang mahasiswa dengan rincian sebagai berikut. Program studi sarjana, Sastra Indonesia, 81 orang, Sastra Sunda 45 orang, Ilmu Sejarah 46 orang, Sastra Inggris 78 orang, Sastra Prancis 52 orang, Sastra Jepang 78 orang, Sastra Rusia 51 orang, Sastra Jerman 47 orang, Sastra Arab 90 orang. Untuk jenjang sarjana terapan atau diploma 4, program studi bahasa dan budaya Tiongkok sebanyak 22 orang, dan untuk jenjang magister, program studi ilmu sastra sebanyak 7 orang, kajian budaya 3 orang, ilmu linguistik 4 orang, dan sejarah 2 orang. Sementara untuk jenjang doktoral, kami menerima sebanyak 14 orang mahasiswa baru. Semoga teman-teman mahasiswa baru yang bergabung dengan FIB dapat berkontribusi terhadap kemajuan FIB pada khususnya dan UNPAD pada umumnya, serta dapat menyelesaikan studinya tepat waktu, sambil tetap bisa menorehkan prestasi bagi FIB dan UNPAD dalam bidang non-akademik lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan daftar mahasiswa baru Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran secara simbolis oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya kepada yang pertama, Ketua Program Studi Sastra Indonesia, Ketua Program Studi Sastra Sunda, Ketua Program Studi Ilmu Sejarah, Ketua Program Studi Sastra Inggris, Ketua Program Studi Sastra Prancis, Ketua Program Studi Sastra Jepang, Ketua Program Studi Sastra Rusia, Ketua Program Studi Sastra Jerman, Ketua Program Studi Sastra Arab, Ketua Program Studi Bahasa dan Budaya Tiongkok, Ketua Program Studi Magister Ilmu Sastra, Ketua Program Studi Magister Linguistik, Ketua Program Studi Magister Kajian Budaya, Ketua Program Studi Magister Ilmu Sejarah, dan Ketua Program Studi Doktor Ilmu Sastra.
pidato Dekan Fakultas Ilmu Budaya, serta perkenalan pimpinan fakultas beserta dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Wakil Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran, para guru besar di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran, para pejabat pengelola, para dosen dan tenaga kependidikan, Ketua Ikatan Dharma Wanita Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran beserta jajarannya, Ketua BEM, BPM serta jajarannya, para mahasiswa dan mahasiswa baru Fakultas Ilmu Budaya yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kita masih dapat bertatap muka secara virtual dalam upacara penerimaan mahasiswa baru Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran tahun akademik 2020-2021. Hadirin yang terhormat dan para mahasiswa baru yang berbahagia. Saya ucapkan selamat datang kepada para mahasiswa baru dan selamat bergabung dalam keluarga besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Pada hari ini, saudara-saudara telah resmi menjadi bagian dari keluarga yang memiliki tradisi belajar, meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat dengan mengedepankan filosofi Someah, Endah, Hegar, Ajeg, dan Tandang atau FIB sehat. Dalam bahasa Sunda berarti sehat, dalam bahasa Indonesia berarti cager. Hal tersebut merupakan hal yang paling utama dalam melaksanakan setiap aktivitas kehidupan. Dalam pandangan hidup orang Sunda yang berbunyi cager, bener, bager, pintar, dan singer, mengisyaratkan bahwa kebenaran, kebajikan, kecerdasan, dan kekreativitasan dapat terwujud dengan baik jika dilakukan dalam keadaan sehat fisik, sehat jiwa, dan sehat pemikirannya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mengajak para mahasiswa baru Fakultas Ilmu Budaya UNPAD untuk senantiasa menjaga kesehatan jiwa dan raganya. Selanjutnya, kata sehat diwujudkan Fakultas Ilmu Budaya UNPAD dengan berfilosofi pada kata-kata dalam bahasa Sunda. S adalah someah yang berarti ramah. Diharapkan seluruh sivitas akademika Fakultas Ilmu Budaya UNPAD selalu mengawali segala aktivitas dengan keramahan, bukan dengan kesombongan. E adalah endah yang berarti indah. Diharapkan seluruh sivitas akademika Fakultas Ilmu Budaya UNPAD selalu menjaga keindahan baik dalam tampilan maupun ucapan. H adalah hegar yang berarti menciptakan suasana yang menyenangkan. Diharapkan seluruh sivitas akademika Fakultas Ilmu Budaya UNPAD bisa menjadi oasis bagi orang lain dalam suasana dan kondisi apapun. A adalah ajeg yang berarti kokoh. Diharapkan seluruh sivitas akademika Fakultas Ilmu Budaya UNPAD berani berdiri tegak dalam kebenaran dan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keilmuan. Dan T adalah tandang yang berarti berani tampil prima, dan diharapkan seluruh sivitas akademika Fakultas Ilmu Budaya UNPAD tidak kumeok memeh dipacok atau berani menerima tantangan dan pantang menyerah. Kelima unsur dalam sehat tersebut merupakan ruh dari setiap sivitas akademika Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran dalam menjalankan peran dan fungsinya masing-masing guna mencapai visi Fakultas Ilmu Budaya UNPAD, yaitu pada tahun 2026 menjadi fakultas yang unggul di tingkat nasional, regional, dan internasional dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi serta komitmen dan integritas yang kuat dalam melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang bahasa, sastra, budaya, dan sejarah. Hadirin yang terhormat dan para mahasiswa yang berbahagia, Fakultas Ilmu Budaya sebagai sebuah institusi akademik di lingkungan Universitas Padjadjaran memiliki kisah perjalanan yang panjang. Fakultas Ilmu Budaya yang sebelumnya bernama Fakultas Sastra didirikan pada 1 November 1958. Saat itu, Fakultas Ilmu Budaya merupakan fakultas ke-8 di UNPAD
dan pada awal berdirinya hanya memiliki 4 jurusan program sarjana, yaitu Bahasa dan Sastra Indonesia dan Sunda, Bahasa dan Sastra Inggris, Sejarah, serta Bahasa dan Sastra Perancis. Selanjutnya, nama Fakultas Ilmu Budaya lahir pada tahun 2012. Sejak itu, fakultas ini dengan mantap mengkhususkan dirinya dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian di bidang kebudayaan. Perlu saya sampaikan juga bahwa ada 15 prodi di Fakultas Ilmu Budaya, terdiri dari program studi doktoral 1 prodi, kemudian program studi magister 4 prodi, dan S1 reguler terdiri dari 9 prodi, di mana di dalamnya adalah 6 prodi asing, kemudian prodi sastra Indonesia, sejarah, dan prodi sastra Sunda, dan ada 1 program studi S1 terapan, yaitu program studi Bahasa dan Budaya Tiongkok. Dan sampai tahun 2020 ini, 12 dari 15 prodi yang ada di FIB telah mendapatkan akreditasi A dari BAN PT. Begitu pula dalam mengimplementasikan program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, 3 prodi, yaitu Prodi Sastra Inggris, Sastra Arab, dan Sastra Jepang, telah mendapatkan hibah internal untuk pengembangan program Kampus Merdeka ini. Bahkan Prodi Sastra Jepang menjadi satu-satunya prodi yang mewakili UNPAD menjadi model Center of Excellence Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Hadirin yang terhormat dan para mahasiswa baru yang berbahagia, mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya UNPAD dikenal sebagai mahasiswa yang penuh kreativitas dan berprestasi. Dengan tetap mengikuti proses perkuliahan dengan baik, sejumlah mahasiswa dari berbagai program studi mampu menunjukkan prestasi dalam berbagai bidang. Tahun lalu, pada tahun 2019, sejumlah prestasi dari para mahasiswa diantaranya Fatihah Mukaromah dari sastra Jerman berhasil meraih perunggu kelas 50 kg putri pada ajang Kejurnas Kempo UNJ Open 2019. Paksi Givari dari sastra Inggris berhasil meraih medali perak dalam ajang Asia Open pencaksilat di India dan juara 1 pidato bahasa Jepang internasional di Rikyo University Jepang pada bulan Januari 2019 diraih oleh Yusuf Hamdan. Fakultas Ilmu Budaya dalam upaya meningkatkan daya saing dan memperluas relasi senantiasa menjalin kerjasama dengan berbagai instansi, lembaga maupun dunia usaha baik di dalam maupun di luar negeri. Selain melanjutkan dan mengevaluasi berbagai kerjasama yang telah dijalin sebelumnya, sampai saat ini Fakultas Ilmu Budaya telah melakukan kerjasama dengan beberapa universitas ternama di luar negeri, diantaranya Kampeng Patra Jabat University of Thailand, University of Naila Republik Sudan, La Rochelle University Prancis, Penza University Rusia, Rutgers University Amerika Serikat, Songkhla University Thailand, Queensland University Australia, dan Institute of Teacher Education Kampus Tun Hussein on Johor Malaysia, dan beberapa universitas ternama lain lagi. Selain itu, kerjasama juga dijalin dengan dunia usaha dan lainnya, diantaranya dengan PT OS Service Indonesia, Sumitomo Foundation Jepang, Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat, Pemda Kabupaten Sumedang, PT Bina Media Tenggara atau The Jakarta Post, Nikkei Asia, dan Family Mart Jepang. Kerjasama dengan dunia usaha ini, selain untuk memperpendek masa tunggu lulusan, untuk memperoleh pekerjaan, juga memfasilitasi para mahasiswa untuk melaksanakan pemagangan. Terakhir, perlu saya informasikan bahwa untuk 1 semester ke depan, UNPAD sudah memutuskan untuk tetap menjalankan aktivitas perkuliahan secara online. Untuk itu, mohon semuanya dapat memaklumi dan mengikuti dengan baik perkuliahan virtual ini dengan penuh semangat. Semoga COVID cepat berlalu dari bumi Indonesia. Hadirin yang terhormat dan para mahasiswa baru yang berbahagia, demikian sambutan saya dalam kesempatan upacara penerimaan mahasiswa baru Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jaran tahun akademik 2020-2021. Semoga sambutan singkat yang saya paparkan ini dapat memberikan motivasi yang baik bagi generasi muda bangsa Indonesia yang telah memilih Fakultas Ilmu Budaya UNPAD sebagai salah satu jalan menuju masa yang cemerlang. Akhir kata, saya mohon maaf jika dalam sambutan saya ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada perkenalan guru besar dan para pejabat pengelola di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran.
Penayangan video profil Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Perlu kami informasikan bahwa video profil ini diproduksi sebelum pandemi COVID-19. Selamat datang kami ucapkan kepada mahasiswa baru Fakultas Ilmu Budaya Angkatan 2020. Selamat atas keberhasilan kalian yang telah lolos dari persaingan ketat nasional untuk memperoleh tempat sebagai mahasiswa baru di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Selamat datang pula orang tua dan keluarga mahasiswa yang saat ini turut menghadiri acara penerimaan mahasiswa baru Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Melalui tayangan video ini, Anda kami ajak untuk mengenal lebih dekat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Terletak di kawasan pendidikan Jatinangor, kampus FIB berjarak tidak jauh dari sarana umum seperti rumah sakit dan pusat perbelanjaan, serta apartemen dan pondokan. Unpad juga berdekatan dengan perguruan tinggi lain, yakni IPDN, IKOPIN, dan ITB kampus Jatinangor. Sekarang, mari kita memasuki kampus Universitas Padjadjaran. Kita dapat masuk melalui gerbang lama Unpad yang terletak di jalur jalan utama menuju Sumedang. Sekarang kita akan bergerak dari gerbang lama menuju kampus FIB. Selama perjalanan menuju kampus FIB, kita akan melihat bangunan Balai Aweuhan atau Masjid Raya Unpad yang terletak di sebelah barat jalan. Sementara itu, di sebelah timur kita dapat melihat Stadion Jati Universitas Padjadjaran. Sudah sampai di gerbang masuk FIB Unpad dan kita akan terus berjalan menuju ruang administrasi Fakultas Ilmu Budaya. Sambil kita berjalan, bisa kita lihat di samping kanan jalan terdapat gedung B yang terdiri dari 3 lantai. Lantai pertama gedung ini digunakan sebagai ruang perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya. Di lantai 2 terdapat ruang besar yang digunakan sebagai ruang kerja dosen dari 3 departemen yang ada di Fakultas Ilmu Budaya. Di lantai 3, terdapat aula gedung B yang berkapasitas besar dan sering digunakan untuk kuliah bersama atau kuliah dengan jumlah mahasiswa yang besar. Sekarang, yang tampak pada layar kalian adalah gedung A, yang sering juga disebut dengan gedung dekanat, karena di gedung inilah dekan Fakultas Ilmu Budaya berkantor. Kantor di sebelah kiri lobi merupakan pusat administrasi akademik atau pendidikan. Nah, kita sekarang naik ke lantai 2 yang merupakan tempat kantor dekan FIB.
Di lantai ini juga terdapat kantor administrasi keuangan, kepegawaian, sarana, dan prasarana FIB. Lantai 3 gedung A ditempati oleh kantor program-program studi sarjana dan ruang sidang tempat mahasiswa menempuh ujian akhir yang menentukan kelulusan dari program studi yang ditempuh. Tepat di samping selatan gedung A, terdapat sebuah bangunan kecil yang merupakan kantor Pusat Bahasa FIB. Pusat Bahasa FIB menyelenggarakan beberapa layanan bahasa, yakni pelatihan, persiapan uji kebahasaan, penerjemahan, dan uji kebahasaan. Seluruh mahasiswa FIB diwajibkan memiliki skor ELT, English Language Test, tertentu sebagai syarat kelulusan. Sekarang, mari kita melihat gedung yang juga harus kalian kenal. Nama gedung ini adalah PSBJ atau Pusat Studi Bahasa Jepang. Area PSBJ terletak di antara gedung A dan gedung B. Di gedung ini terdapat ruang kantor program studi sastra Jepang. Dan kantin yang lebih dikenal dengan sebutan Shokudo. Setelah melihat-lihat PSBJ, kita sekarang berjalan sedikit ke arah timur. Tepatnya ke area di belakang gedung B. Inilah panggung biru. Panggung terbuka tempat penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya. Dua bangunan kecil yang tampak pada layar adalah musola yang dapat digunakan oleh dosen dan mahasiswa. Di dekat musola berdiri gedung D yang menempati area paling utara FIB. Bangunan 3 lantai ini ditempati oleh kantor program dan program studi pasca sarjana. Nah, ini adalah salah satu tempat yang penting untuk mahasiswa, terutama mereka yang merasa lapar setelah kuliah atau berkegiatan. Kantin ini bernama Kantin Sastra, atau di kalangan mahasiswa lebih dikenal dengan sebutan Kansas. Kansas menyediakan menu makanan berat, jajanan ringan, dan berbagai jenis minuman. Sedikit ke arah utara Kansas, terdapat bangunan merah kecil yang menyediakan layanan fotokopi, penjilidan, dan pencetakan dokumen. Alat-alat tulis yang sering dibutuhkan mahasiswa juga tersedia di tempat ini. Ayo kita berjalan lagi sedikit ke arah utara. Kalian yang gemar petualangan dan olahraga yang mendebarkan mungkin akan senang jika melihat yang satu ini. Ya, dinding panjat tebing. Dengan demikian, selesailah tayangan singkat perkenalan kita dengan kampus Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Semoga pandemi COVID-19 segera berlalu dan kita dapat segera bertemu di kampus FIB Unpad Jatinangor. Sekali lagi, selamat datang di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Turmaya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Pagi dan selamat datang di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Salam budaya. Hari ini kami akan mengajak kalian semua untuk mengelilingi Fakultas Ilmu Budaya
agar kalian semua dapat mengetahui apa saja yang terdapat di dalam Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran terletak di sebelah kanan Fakultas Ilmu Sosial dan Fakultas Ilmu Hukum. Fakultas dimulai dari pintu masuk Fakultas Ilmu Budaya, kita akan berjalan menuju Jam Wayang. Jam Wayang merupakan ikon Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran. Tepat di belakangnya, kita akan melihat tempat para dosen dan tenaga kependidikan bekerja, yaitu Gedung A atau yang sering disebut dengan Gedung Dekanat. Berlanjut, dari Dekanat kita beralih ke pusat studi bahasa Jepang yang terbagi menjadi beberapa tempat. Dimulai dari Genkan, sesuai dengan namanya yang berarti jalan masuk, tempat ini menjadi gerbang utama untuk memasuki wilayah PSBG. Kemudian, kita akan menaiki tangga untuk menemui perpustakaan program studi sastra Jepang. Berlanjut, menuju salah satu kantor Fakultas Ilmu Budaya bernama Shuto. Biasanya akan seperti jam makan siang dan pulang kuliah. Perjalanan dilanjut melalui kanopi biru untuk menemui panggung besar bernuansa biru yang biasa disebut dengan Blue Stage. Panggung ini biasa digunakan untuk menyelenggarakan acara-acara terbuka. Tepat pada tribun Blue Stage, kita akan menemui anak tangga yang akan mengantarkan kita ke Masjid Fakultas Ilmu Budaya bernama Al-Musli. Lanjut berjalan, di sebelah kiri kita akan menemui Gedung D. Gedung ini biasa digunakan sebagai tempat pembelajaran mata kuliah fakultas atau mata kuliah dengan mahasiswa yang banyak. Kemudian, di sebelah kanan terdapat pusat mahasiswa atau yang biasa disebut dengan Student Center, yang merupakan tempat berkumpulnya himpunan beserta lembaga kemahasiswaan yang ada di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran. Berseberangan dengan pusat mahasiswa, berdiri gedung 3 lantai yang disebut dengan Gedung B. Gedung ini biasa digunakan sebagai tempat perkuliahan, juga acara-acara seminar. Masih menjadi bagian dari Gedung B, di lantai 1 terdapat perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya yang bersebelahan langsung dengan perpustakaan program studi sastra Inggris. Berjalan melalui pelataran Gedung B, kita akan menaiki anak tangga untuk menemui Gedung C. Di depan Gedung C juga terdapat pelataran yang berhiaskan bangku-bangku bernuansa biru yang disebut dengan bangku biru. Areal ini biasa dijadikan mahasiswa tempat berkumpul sebelum atau sesudah menghadiri perkuliahan. Dan tepat di sebelah kanan Gedung C, terdapat satu area kosong yang cukup luas dengan sebutan parkiran C yang sudah pasti
berguna sebagai lahan parkir mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Dengan demikian berakhirlah sudah perjalanan kita mengelilingi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini dan selamat telah menjadi bagian dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Salam budaya. Acara penerimaan mahasiswa baru. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, upacara penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2020-2021 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran resmi ditutup. Menyanyikan lagu himne Universitas Padjadjaran, dilanjutkan dengan lagu Alma Mater. Universitas kita Padjadjaran tempat bernaung, insan abdi masyarakat, pembina nusa bangsa. Padjadjaran lambang suci, alma mater yang tercinta, tempat ilmu dan cita, alma materku tercinta. Kan kutunjukkan padamu, kan kubuktikan padamu rasa bangga dan baktiku, alma mater. Jangankan keringatku, darahku pun kurelakan guna baktiku padamu, alma mater. Meskikan ku tinggalkanmu, meskikan jauh darimu, hatiku selalu padamu, alma mater. Pembacaan doa dipimpin oleh Eka Kurnia Firmansyah MHum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah. Amin ya Allah ya Rabbana ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadi al hajat.
Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana dzurriyyatan thayyibatan min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzabal qabri wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kami mohon kepada seluruh hadirin yang berada di rumah untuk mengaktifkan webcam dan menonaktifkan audio selama sesi foto bersama berlangsung. Kami mohon kepada hadirin untuk mempersiapkan dirinya selama foto bersama berlangsung. Perlu kami informasikan bahwa sesi foto bersama ini akan berlangsung selama 5 menit. Sesi foto bersama dimulai. Sesi foto bersama selesai. Dekan dan seluruh jajaran pimpinan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran meninggalkan ruang meeting dan bergabung kepada ruang meeting grup masing-masing. Menyanyikan lagu himne Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian selesailah seluruh rangkaian upacara penerimaan mahasiswa baru Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran tahun akademik 2020-2021. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Kami mohon kepada para mahasiswa baru untuk tidak meninggalkan ruang meeting, karena akan ada informasi kemahasiswaan dari manajer akademik dan kemahasiswaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Saya hanya akan sedikit saja memberikan penjelasan tentang informasi kemahasiswaan terbaru ya yang memang diimplementasikan di kampus kita tercinta ini. Saya izin share screen dulu sebentar ya, tidak akan lama insya Allah. Yang pertama adalah terkait dengan kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Mungkin teman-teman sekalian sudah mendengar atau membaca di media massa terkait dengan informasi Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, dan mungkin kalian bertanya-tanya, sebetulnya apa sih Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar itu? Jadi, Kampus Merdeka itu adalah sebuah bentuk pembelajaran di mana pada saat kalian menginjak di semester 5, 6, dan 7, kalau di Unpad, kalian berhak untuk mempelajari hal lain yang sebetulnya bisa jadi tidak terkait langsung dengan apa yang kalian pelajari di prodi sesuai dengan bidang ilmunya gitu ya. Jadi kalian bisa mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester atau ditambah lagi dengan 1 semester di universitas yang sama tapi di prodi yang berbeda. Untuk yang lebih mudahnya mungkin begini ilustrasinya. Kalian berada di program Studi Sastra Indonesia misalnya, tapi kalian ingin sekali belajar tentang manajemen atau administrasi. Nah, kalian nanti bisa mengambil mata kuliah lintas prodi yang ada di Unpad. Nah, sementara untuk kegiatan yang lainnya adalah kalian boleh mengikuti kegiatan di luar seperti program magang, kemudian student exchange atau pertukaran mahasiswa, kemudian asistensi mengajar, proyek kemanusiaan, kewirausahaan, dan beberapa program lain yang memang termasuk ke dalam program Kampus Merdeka ini. Tujuannya adalah untuk melengkapi kompetensi, tidak hanya kompetensi utama yang kita dapatkan dari bidang ilmu di prodi kita, tapi juga kompetensi tambahan yang kita dapatkan dari kegiatan-kegiatan Kampus Merdeka tersebut. Yang akhirnya akan bentuk kita menjadi sebuah SDM dengan kompetensi yang utuh. Begitu ya. Kurang lebih itu yang terkait dengan Kampus Merdeka. Sementara berikutnya saya ingin berbicara tentang prestasi kemahasiswaan ya. Nah ini terkait dengan peningkatan kemahasiswaan. Alhamdulillah tahun ini peringkat kemahasiswaan Unpad meningkat dari peringkat ke 23-24 tahun sebelumnya menjadi peringkat 9. Berarti kita nomor 9 se-Indonesia begitu ya. Kenapa bisa demikian? Karena pada tahun 2019 Unpad meraih banyak sekali prestasi kemahasiswaan, terutama prestasi-prestasi yang memang bisa direkognisi oleh Dirjen Dikti begitu ya. Apa saja sebetulnya yang menjadi latar belakang peningkatan bidang kemahasiswaan? Yang pertama adalah upaya pembinaan mahasiswa sebagai generasi penerus perjuangan bangsa sesuai amanah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian sinergi dengan KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, kemudian diperlukan upaya apresiasi dan dorongan kepada PT melalui penilaian meningkatkan kemahasiswaan dan juga memberikan apresiasi ya kepada mahasiswa dan rekognisi sesuai amanah kebijakan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Untuk dasar-dasar hukumnya saya skip saja. Nah ini, komposisi penilaian juga mungkin akan saya skip, karena ini tidak terkait langsung dengan teman-teman mahasiswa. Nah ini dia. Ini adalah poin penilaian pemeringkatan kemahasiswaan. Ya, prestasi dan ekstrakurikuler mandiri dan prestasi ekstrakurikuler awal itu memegang poin yang paling besar. Pada tahun 2019 kebetulan Unpad meraih prestasi yang cukup besar di poin prestasi dan ekstrakurikuler Belmawa. Ada apa saja sebetulnya di sana? Lombanya banyak. Ya, mari kita lihat bersama-sama. Ini bisa menjadi jenis-jenis kegiatan yang bisa menjadi pilihan kalian ketika kalian menjadi mahasiswa nanti. Yang pertama adalah kompetisi matematika dan IPA perguruan tinggi atau MIPA. Kemudian debat bahasa Inggris atau National University Debate Championship ini merupakan salah satu cabang yang bisa menjadi unggulan kita ya, terutama teman-teman dari prodi sastra Inggris. Kemudian kompetisi debat mahasiswa Indonesia, ini untuk teman-teman juga mungkin bisa cukup berpotensi di sini, pemilihan mahasiswa berprestasi. PKM dan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional nanti akan ada sesi khusus dari teman-teman Opera Budaya yang akan menjelaskan tentang ini. Kemudian kontes robot Indonesia, kontes robot terbang Indonesia, pagelaran mahasiswa bidang gemastik gitu ya, teknik informatika dan seterusnya. Kemudian juga ada banyak lomba yang lain. Tetapi yang dari masa FIB itu banyak sekali yang berperan pada
Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional dan Musabakoh Daftar Quran Mahasiswa Nasional. Di Pomnas kemarin, mahasiswa FIB berhasil meraih medali emas untuk cabang pencaksilat, gitu ya. Dan alhamdulillah semester ini juga atau tahun ini kita mendapatkan lagi satu mahasiswa berprestasi bidang pencaksilat dari prodi sastra Prancis, yaitu Haifa Nabila, ya, yang pernah meraih juara nasional atau medali emas pada Popnas beberapa tahun yang lalu. Kemudian Misalnya Tilawat Al-Quran juga ini menjadi unggulan kita tahun lalu, mahasiswa setara berakhir meraih prestasi yang cukup gemilang di sini. Kemudian nanti ada Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Nasional atau Peksiminas yang kebetulan pembinaannya juga merupakan salah satu dosen yang ada di FIB, yaitu Pak Abdul Hamid dari Program Studi Sastra Indonesia. Ya, nah ini mungkin sekilas tentang informasi kemahasiswaan yang biasa saya sampaikan. Untuk lebih detailnya nanti kita bisa bertemu kembali di kampus dan mudah-mudahan nanti kita bisa bersinergi untuk meraih prestasi yang lebih gemilang lagi. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan ada informasi mengenai program studi dan perwalian. Untuk itu, kami silakan kepada para mahasiswa baru untuk bergabung ke dalam breakout room yang disediakan melalui breakout room program studi masing-masing dan menekan tombol join. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Sebentar lagi